kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yang telah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini ada waktu, kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Berita anugerah terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Selanjutnya petunjuk hidup baru terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi tiap-tiap kita. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, mari kita datang, dengar panggilannya yang kudus. Kita mau sungguh datang untuk kita boleh menikmati hadiratnya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami, hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu.
dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar ya Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang patut kami puji, kami sembah, karena begitu besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami rindu untuk kami boleh dilawat lagi melalui ibadah kami hari ini Tuhan. Melalui setiap puji-pujian kami, firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Bahkan setiap doa yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi satu kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari ke depan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari dengan sikap berdiri, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, sebab Dia Allah yang baik. Mari kita bertepuk tangan. Kita katakan datanglah ke bait-Nya dengan ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya.
Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Iya, berikan salam kepada kanan, kiri, depan, belakang, katakan, ini hari yang terindah. Mari kita bersama-sama bersukacita karena kasih Tuhan telah dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Ya, kita pujikan hari yang terindah. Berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membawa setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Kita membawa di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu khawatir lagi. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan memegang kami, memegang tangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Tidak takut. Katakan, sebab Tuhan beserta kita. Besertaku. Kami tidak bimbang ya Tuhan. Tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku.
Seperti pujian ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memegang tangan kami. Engkau Allah yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Apapun Tuhan saat ini yang menjadi kondisi kami saat ini, kami percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pergumulan dalam setiap kesehatan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami masing-masing, dalam studi anak-anak, maupun dalam hal lainnya Tuhan, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tangan kasih-Mu Tuhan, yang akan memegang kami. Tangan kasih-Mu Tuhan, yang akan menopang kami. Dan Engkau akan memberikan satu kekuatan bagi kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau teguhkan iman kami masing-masing di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja kami saat ini, yang masih ada sampai hari ini. Itu semua karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan, berkati untuk setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, bahkan setiap aktivis, guru-guru sekolah minggu maupun penata layan. Kiranya kami semua Tuhan boleh bersinergi untuk kami boleh memajukan setiap pelayanan kami. Dan semuanya Tuhan kami boleh lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah boleh membawa setiap jemaat untuk semakin hari mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persiapan Jumat Agung bahkan Paskah Tuhan. Kiranya di momen ini Tuhan, kami boleh mengingat akan betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh mengingat bahwa Engkau yang telah rela mati untuk menebus setiap dosa kesalahan kami, menyelamatkan kami Tuhan dari hukuman kekal. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua pos PI yang ada. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan pakai kedua pos PI ini Tuhan, bahkan sekolah yang ada di tempat ini, untuk boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, menceritakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang dilayaninya, bagi jiwa-jiwa yang dilayaninya Tuhan. Pakai setiap orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang saat ini mengalami berbagai permasalahan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jikalau bangsa ini boleh ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami boleh melihat bahwa kasih Tuhan nyata bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati setiap para pemerintahan yang ada, biarlah mereka Tuhan boleh memimpin dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, melingkupi atas mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu bangsa Indonesia semakin hari dipulihkan oleh Tuhan dan boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan juga boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, terang-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia ini, bagi gereja kami, dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah Engkau Tuhan,
kami menyerahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menjawab seru doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dan rencana-Mu indah bagi tiap-tiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita memberi diri untuk kita boleh dibentuk Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh dibentuk, untuk kami boleh hidup bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Katakan, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Doa dan pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Evangelis Suprapto. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur, kami menghadap tahta kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih kesempatan ini kami bisa beribadah kepadamu. Pepujian, ungkapan syukur, doa dan harapan kami telah kami panjatkan. Kini kami akan bersama-sama membaca, mempelajari, menelaah sebagian dari firman-Mu yang kami yakini sesuai firman-Mu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, petunjuk jalan hidup kami, sekaligus asupan gizi bagi pertumbuhan hidup rohani kami. Sebagaimana Engkau firmankan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Pimpin kami dalam seluruh pemberitaan firman-Mu ini, baik hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi penyambung lidah-Mu maupun anak-anak-Mu yang duduk mendengarkannya. Dalam segala keterbatasan hamba, dalam segala keterbatasan kami semua, tolong Tuhan sempurnakan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, firman Tuhan hari ini, tema yang diberikan kepada saya, aku haus. Sebagai ucapan kelima dari yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Temanya aku haus. Ya. Tapi ya ndak bisa dicomot terus dikatakan ya wis iki saja, tidak. Itu ada latar belakangnya. Mengapa kok ucapan itu saya sampaikan? Apa tujuan dari pengucapan itu? Untuk itu mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28-29 ya. Injil Yohanes 19 28 sampai 29 demikian bunyinya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi sudah saya katakan, mengapa Yesus mengucapkan aku haus? Tentu ini ada sebabnya. Ya.
Tolong tayangannya disampaikan. Kita perlu paham, mengerti betul tentang doktrin kristologi. Ini penting karena disinilah ya sentral iman Kristen itu di sini. Di sini pula ya saudara-saudara, kalau kurang paham atau bahkan tidak paham, orang Kristen itu mudah terombang-ambingkan, terkecoh, kemudian bisa beralih kepercayaan. Itu sudah fakta membuktikan. Ya, saudara-saudara. Saya dari mana? Sering ditanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Nah, sering ada pertanyaan jebakan begitu. Lebih lagi, Yesus waktu disalib itu Tuhan atau manusia? Lelek Tuhan kok iso mati dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan klasik yang ada. Tetapi generasinya itu kan terganti begitu ya. Ada yang sudah mengerti, ada yang belum. Maka perlu kita bahas hari ini. Keilahian Yesus. Yesus adalah firman Allah. Narasinya demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Walaupun ada perkataan, pernyataan yang agak mirip dengan itu, tetapi harus kembali kepada narasi yang betul. Ya tahu? Ada yang kata, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Oke, firman Allah adalah Allah. Tetapi itu nanti akan dirancukan dengan Bapa menjadi manusia. Bukan itu, Bapa ya Bapa, firman jadi manusia, anak ya anak. Gitu. Narasinya adalah firman itu telah menjadi manusia. Nanti yang bagian itu ke sana ya. Yesus itu adalah Allah. Ayat-ayatnya sudah jelas di situ ya. Saya paparkan juga di ringkasan itu ayat-ayat pendukung bahwa Yesus itu adalah Allah. Sejak kapan? Sejak kitab Kejadian, Tritunggal itu sudah muncul. Sudah dinyatakan, walaupun istilahnya itu baru belakangan. Kita lihat saja Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu disebutkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada kata Allah di situ. Ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Karena dunia waktu itu gelap, gitu. Kemudian ayat 3, berfirmanlah Allah. Jadi di situ Allah, roh dan firman-Nya sudah ada ya. Kalau Agustinus tempo hari disampaikan itu pernyataan Tritunggal dalam PL, ya memang seperti itulah saudara-saudara. Nah, ia disebut anak Allah karena ia keluar firman itu dari Allah, ya, sehingga ia pada hakikatnya adalah Allah. Itu keilahian Yesus. Kemudian kemanusiaannya bagaimana? Kita bisa lihat firman itu telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, 2 Korintus pasal 5 ayat 21 ya. Menjadi manusia yang bagaimana? Manusia yang kudus, manusia suci tanpa dosa. Firman-Nya ada, ayatnya ada. Itu Injil Lukas pasal 1 ayat 35 juga menyebutkan ia akan disebut kudus, anak Allah. Ada di situ. Oke ya, ayat-ayat selanjutnya sudah ada di situ. Baik, naik tayangan berikut. Ya, sekarang keberadaan Yesus di atas kayu salib itu bagaimana? Ya, Yesus di atas kayu salib adalah 100% manusia dalam keadaan suci tanpa dosa. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Tadi sudah jelas. Ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Titik di situ. Ya, jadi memang betul-betul manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tanpa dosa. Nah, saudara-saudara, saya sebutkan dalam ringkasan, bukan bayang-bayang dan bukan orang lain yang diserupakan. Oke, pada zaman Yohanes itu ada isme
yaitu ajaran yang menyebutkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus dalam arti sesungguhnya. Ia adalah bayang-bayang. Ajaran itu namanya doketisme, saudara-saudara. Yang semuanya berangkat dari filsafatnya Plato 325 sebelum Masehi. Plato itu mengajarkan adanya dua dunia, dunia ide dan dunia yang kasat mata ini. Yang di sini ini itu palsu, yang asli ada di sana. Ya, jadi Yesus itu juga termasuk bukan Yesus beneran, itu bayang-bayang. Ya, berangkat dari sana. Ajaran Plato itu memang merambah sampai abad ke-7 pun juga ada yang menyebutkan bahwa sesuatu kitab yang ada itu bukan aslinya itu di daerah di surga, di alam yang tidak nampak sana. Nah, ini ajaran pada zaman Rasul Yohanes dan para rasul-rasul, yaitu dualisme. Nah, kemudian pada abad ke-7 ya, itu muncul lagi itu ajaran bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Itu muncul abad ke-7. Itu kan terjemahannya bisa berikut ditunjukkan ya, itu ditunjukkan. Ya, ini saudara-saudara, dari sini apa kelemahannya? Orang Kristen perlu meluruskan, karena menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, orang Kristen, murid-murid pada waktu itu yang dilanjutkan sekarang sebagai saksi. Saksi itu tugasnya meluruskan. Yang dalam bahasa sekarang disebut apologetika. Apologetika itu istilah kemudian, tapi sebelumnya para rasul itu juga sudah berapologi, meluruskan ajaran yang salah. Yohanes meluruskan bahwa Yesus itu bukan bayang-bayang, Yesus itu sesungguhnya. Rasul Petrus juga demikian. Ayat tadi juga menepis yang mengatakan bahwa Yesus adalah bayang-bayang itu, padahal dia bukan sesungguhnya, ya itu. Nah, pada zaman rasul-rasul itu belum ada ini. Ini ayat ke-7, ya. Nah, orang Kristen sama sekarang terpanggil untuk apa? Untuk menjelaskan, berapologi. Di sekolah teologi juga diajarkan apologetika. Jadi kalau orang Kristen menjadi apologis, menjadi apologet, itu tidak salah. Itu memang seharusnya. Tidak bisa, ya wis menengahin kok timbangannya jadi rame. Dan tidak bisa ini. Ya. Orang Kristen tidak akan berapologi menjelaskan kalau tidak ada tuduhan. Gitu loh. Jadi orang Kristen itu bukan ngajak rame, bukan ngajak apa. Menjelaskan apa yang tidak jelas. Kelemahan dari ini apa? Kalau ada orang lain yang diserupakan dengan Yesus, sehingga orang lain itu yang ditangkap, lalu disalibkan. Kelemahan di mana? Satu, berarti yang diserupakan itu ditumbalkan. Kedua, bahwa orang-orang yang menyalibkan Yesus itu tertipu karena apa? Bukan Yesus sesungguhnya, melainkan orang lain. Mari kita pikir bersama. Kalau ada istilah tertipu, berarti ada penipu, kan begitu? Dan yang menipu siapa? Ya yang menyerupakan itu. Yang menyerupakan siapa? Tuhan. Masa Tuhan penipu? Maka di ringkasan itu saya sebutkan melanggar kesucian Allah. Dan tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh para rasul.
Coba orang lain yang diserupakan itu siapa? Timbul tafsiran macam-macam. Di antaranya tafsirannya adalah Yudas Iskariot. Padahal Yudas Iskariot mati karena gantung diri. Kemudian entahlah talinya yang putus atau pangnya yang brokak sehingga dia jatuh tertelungkup, ususnya terburai. Jelas itu. Next, berikut. Keberadaan Yesus di kayu salib ya sudah. Berikut itu sudah saya terangkan. Oke. Sekarang makna ucapan bahwa aku haus ini apa? Ini masuk ke sana. Ya. Pertama menunjukkan bahwa Yesus adalah betul-betul manusia di atas kayu salib itu. Bukan Tuhan. Di atas kayu salib itu Yesus dalam posisi, dalam kondisi, kapasitas keadaan sebagai manusia. Karena manusia bisa haus, kalau Tuhan ya tidak ada. Tuhan haus itu juga ada. Ya ini. Manusia yang bagaimana? Manusia yang suci tanpa dosa. Ini sudah dibuktikan oleh firman Tuhan. Waktu kelahirannya pun malaikat sudah berkata kepada Maryam, ia akan disebut kudus, anak Allah. Saudara-saudara. Yang berikut, Yesus pernah menantang orang-orang Yahudi. Ya. Itu pada waktu itu imam-imam. Begini, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Ya enggak ada. Kan gini, kalau saya enggak berani saudara-saudara. Itu yang berani hanya Yesus ya. Dan melalui persidangan itu juga dinyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Oke, ya ada itu pengadilan ya Kayafas, pengadilan agama, pengadilan Pilatus, pengadilan Herodes, balik Pilatus lagi sampai pernyataan Allah melalui istri Pilatus bahwa Yesus tidak salah, dia orang benar. Ini loh. Nah, saudara-saudara, ini penting karena apa? Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu harus. Siapa yang mengharuskan? Tuhan sendiri. Mengapa kok demikian? Karena yang akan ditebus adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang berdosa dihukum akibat dosanya. Untuk menebus manusia yang berdosa, penebusnya harus tidak berdosa. Dan itu hanya dimiliki oleh Yesus. Yang kedua, seperti disampaikan oleh Alkitab tadi, ayat tadi, menggenapi nubuat dalam perjanjian lama. Khususnya Mazmur 22 ayat 16, Mazmur 69 ayat 22. Bisa dicek, dibaca di situ saudara-saudara. Apa? Bahwa seruan Yesus, kekeringan. Apa itu? Langit-langit cetaknya di bahasa Jawa kering. Kemudian aku haus. Tertulis di situ saudara-saudara. Coba bayangkan. Siapa yang kelahirannya dinubuatkan, kematiannya dinubuatkan, kebangkitannya dinubuatkan, kalau bukan Yesus sang firman yang menjadi manusia. Itulah istimewanya, itulah jempolannya kita orang Kristen mempunyai juru selamat, penanggung dosa. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau haleluya jawabnya ya haleluya. Artinya apa? Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Inilah ya, menggenapkan. Yesus pernah berkata dalam serangkaian khotbahnya di bukit, aku datang bukan untuk meniadakan atau merubah hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapkannya. Kalau dibaca dari balik, artinya kalau Yesus tidak datang, berarti Taurat itu tidak genap. Nah inilah saudara-saudara, kematiannya pun, ucapannya pun menggenapkan Taurat. Yang ketiga itu ya, seruan aku haus. Ini bukan ucapan
vertikal seperti Eli lama baktah sabahtani, tetapi ucapan horizontal. Orang mengucapkan, orang berkata, pasti ada sebabnya. Dan ada tujuannya. Sebabnya apa? Ya memang haus. Lalu sejak Kamis malam loh saudara-saudara, minum perjamuan kudus itu. Berikut tidak minum, disiksa seperti itu. Apanya ndak haus? Ya, pasti haus. Wong saya berkhotbah saja saya haus kok. Nah itulah dia manusia haus. Itu faktanya. Kemudian tujuannya apa? Pasti ada tujuannya. Tujuannya ialah supaya ada respon dari orang-orang dekatnya. Orang dekatnya siapa? Ya jelas para muridnya. Tetapi apa yang kita lihat saudara-saudara? Para muridnya tidak memberikan respon apa-apa, saudara-saudara. Ini yang kedua kali. Di Taman Getsemane pun diajak berdoa, para muridnya tidak memberi respon, betul? Sampai Tuhan Yesus berkata, terus, Nes, Bos, Andreas, dan lain-lainnya. Apa kowe iki gak kuat toh? Melek sak jam doa bareng aku. Loh, kalau dalam bahasa Tulunagungnya begitu. Tetapi mereka tidur, kan tidak ada respon. Ini juga tidak ada respon. Sampai prajurit itu mencucukkan anggur asam yang dipakai hisop itu lalu ke sana. Ini memang ada beberapa tafsiran, saudara-saudara. Ya namanya tafsiran. Kadang-kadang tafsiran itu hiperbola, ya. Ya ini oke. Tapi yang jelas 2 kali Yesus waktu disalibkan itu ditawari untuk minum anggur. Pertama kali anggur dicampur empedu, rasanya kira-kira piye? Pahit, betul ya. Tidak percaya coba saja ya. Ya. Saudara-saudara, dan itu adalah beracun. Maka Yesus tatkala diberi itu tidak mau. Nyapo. Jangan sampai Yesus mati karena keracunan. Lah kan tidak menggenapi Taurat gitu ya. Kok podo karo tikus saya mati diracun kan begitu. Ya, enggak. Tapi yang ini diterima, jelas ini ada sebabnya saudara-saudara. Nah anggur asam, anggur itu macam-macam, ada anggur manis, ada anggur asam, macam-macam. Kalau soal tafsiran macam-macam. Iya anggur asam sing regane murah ya ada saja. Ya murah di mana, mahal di mana. Ini persoalan. Iya dicucuk ning ngene ndak menghormat, ya bisa saja. Kalau diartikan begitu saudara-saudara. Tetapi bagaimana wong salib dhuwur mosok ya arep dilungne nganggo gelas. Ya ndak bisa, ya jelas dilungne demikian. Oke semuanya. Tapi yang jelas ini positif. Gampang sekarang ceknya, buka Google. Tapi nanti anggur asam itu khasiate apa? Ya. Ada khasiatnya bla 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 ini dan lain sebagainya. Yang jelas positif. Itu saudara-saudara. Oke. Yang menjadi tekanan saya bukan di anggur asamnya. Bot-bote mergo kuwi tertulis gitu loh saudara. Yang menjadi tekanan saya ialah ucapan Yesus itu menghendaki respon. Tetapi fakta berbicara tak satu pun muridnya yang merespon. Oke. Sebagai aplikasi penutup, monggo. Baik. 1. Yesus sebagai korban sempurna bagi manusia yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya kepadanya yang. Ya, ini wujud akumulasi antara kasih dan keadilan Allah. Dengan kasih
Allah mau menyelamatkan manusia, itu kasih. Tapi kalau hanya dilaksanakan, ya wis, dosa gak apa-apa, mlebu-mlebu swarga begitu. Keadilan Allah tidak ditegakkan. Maka dalam diri Yesuslah ya terakumulasi kasih dan keadilan Allah. Oleh keadilan Allah, sifat keadilannya, Allah harus menjatuhkan hukuman bagi yang berdosa dan tidak mau bertobat. Dengan kasihnya harus menyelamatkan manusia. Berikut, apa ini? Apa yang harus kita bagikan bagi kita ini, saudara? Khotbah kalau tidak ada aplikasinya itu, wah, ya tidak genep. Dungeng tok paling. Ibadah, ketaatan, dan melibatkan diri dalam pelayanan. Perhatikan, baik doa, daya maupun dana merupakan wujud syukur kepadanya, kepada Tuhan. Lah sudah ditebus seperti itu loh. Sampai Yesus kehausan seperti itu. Soro kayak gitu demi kita. Apa wujud syukur kita? Ini pertanyaannya. Ini yang harus direnungkan. Apa wujud syukurku kepada Yesus yang sudah mengorbankan segala-galanya untukku? Ini pertanyaannya. Wujud syukur tidak bisa hanya diucapkan dalam kata-kata saja. Lek omongane akeh tunggale. Aku mesakne gampang gitu. Tetapi apa wujud dari syukur kita itu? Saya ringkas dengan 3D di situ yang juga disampaikan oleh panjenengan Yesus semua waktu sambutan di sini. Doa, daya maupun dana. Mari 3 ini kita lihat. Bagaimana doa kita? Saya tidak omong banyak, lihat saja datanya. Mbak Teresia itu yang biasanya motret itu. Nah motret itu kan tahu tuh berapa yang hadir, peserta di 0. Peserta itu ketok pesertane piro. Sopo ae ada. Terus itu dibuat grafik gitu ya. Rata-rata sebulan kehadiran doa itu berapa? Lalu di prosentase tanya Pak Narko anggotanya kita itu tertulis berapa sing kebaktian doa piro? Sudah dijawab sendiri. Saudara-saudara, doa ini bukan barang gemen-gemen loh. Doa ini penting, kan ada nyanyian. Doa mengubah segala sesuatu. Itu bukan lip service saja, bukan ucapan di bibir, tapi fakta berbicara. Daniel masuk lubang singa, selamat karena apa? Doa. Orang Yahudi di negara Babel mau dibunuh secara massal. Selamat karena apa? Doa Esther dan teman-teman. Sertai pula poso, saudara-saudara. Yesus juga berkata tatkala ada orang kesurupan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ini bukti Alkitab, bukti Alkitab. Di luar Alkitab ada apa? Ada gunung di Mesir yang tempo hari sudah disampaikan loh. Bisa hilang separuh, pindah kurang lebih 3-5 kilometer. Karena apa? Orang-orang Kristen berdoa. Baca kisah para rasul. Apa yang terjadi? Mengapa kekristenan menjadi booming demikian? Ketika itu 3.000 jiwa orang bertobat. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Karena doa. Doa mengubah segala sesuatu. Ya, penting saudara-saudara sekalian. Kewajiban saya sebagai rohaniwan, atas nama Allah saya menyampaikan suara kenabian. Kalau saya tidak menyampaikan, saya yang ditegur Tuhan. Tapi kalau saya sampaikan tidak dilaksanakan, up to you. Itu tanggung jawab Anda. Ya, saudara-saudara. Di era sekarang juga penting. Gila ya.
Kalau Alkitab terus engko disangka ya kuwi kan biyen. Saiki piye lah kan ada loh orang ya wis. Lek contoh ndak Alkitab contone kok tidak dari Alkitab. Lek wis Alkitab engko lha kuwi kan biyen. Lek saiki ada mau buktikan saya bisa antarkan. Ada jemaat Pak. Jemaat nuwun sewu. Persembahan iki sakali kebaktian iki ora genep duit 500 Pak. Ndak genep duit 500 Pak. Tapi mengapa? Saya kenal lebih dari 10 tahun. Gerejane ora tahu defisit. Lah, persembahane ra nganti 500 tapi ra tahu defisit. Lah, hamba Tuhane piye? Hamba Tuhane yo tetap bisa melayani. Ndak usah saya ceritakan sing dipangan opo, tetapi panggah diparingi sehat wal afiat. Penting toh? Ya Pak, makannya opo itu ya memang ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi ingatlah di PL sudah dibuktikan. Daniel, Sadrame sama Abednego itu makan apa toh? Kulupan. Piye badane? Sehat. Pinter. Mengapa hanya makan kulupan? Lah iya memang yang dimau dia hanya itu. Lah bariki apa mangan kulupan kabeh ya terserah lah kalian saudara-saudara. Tapi yang jelas saudara-saudara dalam keminimalan itu loh gerejane ora defisit. Hamba Tuhane demikian pula ora tahu kasbon duit gereja, ora tahu. Aku tekok itu ya toh. Ning mergo duit aku ya ora tahu tekok nemen-nemen lah ya. Wong orang ngekeki kok ngurus-ngurus. Kan begitu. Saudara ya, iki loh. Kalau tidak salah ingat nuwun sewu Pak bisa buka arsipnya nanti. Panjenengan November ke tahu khotbah tengah minggu itu. Asal mencukupkan diri temanya ini. Aku enggak teknik banget Pak. Apa yang diartikan asal ada makan dan pakaian cukup. Amin. Aku yang ngono ya. Itu ya. Cukup ya. Iki amin ini loh. Mencukupkan ya. Ya. Saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Itu. Anak-anak ya ora rembesen. Anak-anak ya iso sekolah. Anak-anak ya iso kuliah. Berkate saka gereja sing kaya ngono ku mengae. Mengapa demikian? Tentu ini perlu studi tiru. Kok iso kaya ngono? Rahasiane apa? Silakan. Enggak perlu saya bicara di sini. Iya. Berikut. Doa daya ke tenaga. Beberapa waktu sudah dari mimbar ini sudah sering diucapkan. Menurut Spurgeon, ini berkata silahkan kui gak salah gitu. Tapi saya mau sampaikan di sini bukan berkata, tetapi apa yang dilakukan. Wes aku ndak golek contoh sing luar negeri, contoh dalam negeri saja. Saya akan buka arsip. Di sini ada Cik Eng, ada Cik Susan. Nah, kayak apa yang dilakukan saudara? Kopi Ding juga ada. Yang pucang laban gue kan daya tuh pergi ke sana terus tidur di sana. Mergo tidur di sana ya kan butuh masak-masak lho sing masak-masak. Dari mana? Ya ora mungkin to membebani kono ki ya to. Jenenge gereja induk nek teko ya nggawa oleh-oleh. Ngono wong ibuke dateng nggawa oleh-oleh, seneng dimasak di sana. Malam hari itu persekutuan menguatkan kuwi jenenge daya. Ada gerika-gerika. Berikut, ini ada kelompok-kelompok wilayah. Dulu kelompok Bago itu, ada kelompok Bago itu memberikan puji-pujian di sini loh. Sampai enek keroncong barang kae, ya. Nuwun sewu jamane almarhum Pak Penny. Ada. Terus, nah ini Barse ada enggak nih Barse? Ada ya? Kelompok Ibu Barse kuwi namanya grup Asap. Bukan asap dapur ya, asap kuwi nyontek ngambil nama dari Mazmur itu. Diberi kesempatan memberi puji-pujian dari kelompok asap. Kasih pepujian di sini ada. Itu loh namanya apa? Daya, gereja-gereja. Ya,
saudara-saudara. Lah mbok ya sekarang toh gimana Pak? Oh kae majelis ya. Nek kelompok nih ya giliran minggu pertama kelompok mana, minggu kedua kelompok mana. Ini di gereja yang tadi saya sampaikan itu juga ada kelompok utara, kelompok 5 yang memberikan, besok kelompok memberikan. Lah kalau ada kelompok begitu perkumpulannya bukan hanya sebulan sekali hari Rabu Pak. Yuk nggak puji-pujian sinau bareng, latihan bareng. Ada kan persekutuan di situ memberikan. Ada TK, ada guru-guru sekolah. Lah mbak iya toh Pak, ya. Sorry itu saya usul ini. Mbak iya, iki loh persembahane guru-guru TK SD jadi satu. Mengapa? Awake dhewe iki melok mbiayai. Betul loh. Persembahan kantong sekian untuk YPK kan betul. Kan pengen tahu hasilnya kan begitu loh. Ya, penak-penakan saja ini ya. Daya maupun dana. Dana sekarang dana. Dana iya dari kantong ini. Salah satu rasa dari buah roh Galatia pasal 5 ayat 22-23 adalah kemurahan, bukan kepelitan. Dadi wong Kristen kuwi aja kaya kapsul pecah. Tahu kapsul pecah? Apa? Wah, jekidit. Ngegembanyu ora ketes. Wih, jan nemen itu ya itu. Betul dak? Ya kabeh ya ngono, aku ya kudu ngono gitu. Pak, ini keliru. Maliaki 3-nya di mana? Maliki 3 apa? Halo. Perpuluhan ya. Piye ya? Ini nah, saudara-saudara, jer basuki mawa. Aja mawa utangan lho ya. Oh. Mawa piye, Pak? Terlebih berkat memberi daripada diberi toh, betul enggak? Di mana ayatnya? Ada. Di Kisah Para Rasul itu ada. Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kepada Tuhan, jangan hanya di bibir saja, tetapi laksanakan di hati. Doanya bagaimana? Keikutsertaannya bagaimana? Dan dananya bagaimana? Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus untuk firman yang kau berikan kepada kami. Dari segala kekurangan dan kelemahan hamba telah menyampaikan begitu rupa. Mohon Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memeteraikan di dalam kalbu anak-anakmu, dihayati. Dan tolong dengan kuat kuasa surgawi dilakukan sehingga tergenapilah firman-Mu. Janganlah menjadi pendengar saja, tapi jadilah pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian doa ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta hari ini kami ucapkan selamat datang bagi kita semuanya. Boleh beribadah di rumah Tuhan. Dan adakah untuk yang pertama kali hadir di tempat ini? Mohon bangkit berdiri. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Evangelis Suprapto. Boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan untuk kegiatan pendidikan iman Kristen dilaksanakan pada hari Kamis kedua
ketiga, 4, dan 5 pada pukul 18.30. Jadi untuk Kamis depan tidak ada kegiatan PIK, yang ada adalah untuk doa penatalayan. Kemudian adalah Sekolah Kristen Anugerah Tulungagung, baik itu TK dan SD, membuka penerimaan peserta didik baru. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, cucu ataupun kerabat di usia sekolah bisa mendaftarkan diri di Sekolah Kristen Anugerah. Untuk kegiatan tengah minggu, persuan doa pagi, latihan paduan suara, sekolah minggu, kebaktian tengah minggu, ibadah remaja diadakan sebagaimana jadwal biasanya. Sementara untuk komisi dewasa muda untuk minggu ini ditiadakan. Latihan paduan suara dilaksanakan usai ibadah yang kedua dan usai kegiatan hari Kamis ini tidak ada PIK, berarti mulai jam 7:30. Selamat berulang tahun, selamat berbahagia bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudari Eko Retnowati, Saudara Mario D. William Paparang, dan Saudara Andreas Chris Montero. Adakah nama-nama ini ada? Mohon bangkit berdiri. Tidak ada. Terima kasih, sekian dari saya, kembali ke liturgos. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi kita semua yang berada di gereja, bisa memberikan persembahan lewat kantong persembahan yang akan diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online, bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari bersama-sama kita pujikan perubahan ajaib dalam hidupku, PPK nomor 117. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, sejak Yesus ku terimalah. Katakan, ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Telah tinggalkan jalan dosa yang gelap, sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita
sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kini kami telah mempersembahkan persembahan buat Tuhan, kiranya Tuhan yang memakai persembahan ini sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang akan mengelolanya, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat sehingga bisa mengelolanya dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Masih dengan sikap berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Mari bersama-sama kita pujikan doksologi. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, kiranya nama Tuhan boleh selalu diagungkan dan dimuliakan melalui kehidupan kami, melalui ibadah dan pelayanan kami. Bersyukur Tuhan boleh memimpin dan memberkati serta menolong kami dalam kami melayani dan beribadah pada pagi hari ini. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir dan beribadah bahkan terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk beberapa jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan kekuatan iman dan kesehatan bagi mereka. Diberkati dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi dalam hidup mereka. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur atas jemaat-jemaat Tuhan yang boleh setia dalam mengerjakan panggilan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan yang mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan boleh memberkati di dalam seluruh bidang kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi beberapa jemaat yang sudah mulai berlibur dalam pekan ini dan bahkan dalam beberapa hari ke depan. Tuhan juga tetap senantiasa menjaga, melindungi. Tuhan menyertai. Kiranya di hari-hari yang kami akan jalani dalam pekan yang akan datang ini, Tuhan yang boleh memberkati dan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera ketika kami berjumpa dengan sanak saudara, dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan mengerjakan beberapa kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Kami mohon pimpinan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Demikian juga ibadah dan pelayanan sekolah minggu, ibadah dan pelayanan di pos-pos PI, baik sebentar sore maupun yang sedang berlangsung ini. Tuhan juga boleh memberkati buat setiap hamba-hambamu dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pos-pos. Mereka boleh hadir dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usahamu, diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saudara. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, sehingga melalui kehidupanmu nama Tuhan diberitakan dan dimuliakan.
Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Akan mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.